Aku tahu, suami juga nggak tahu. Aku nanya ke bapaknya, ya ada teman ayah yang namanya ini. Terus ibu tahu dari mana? Ya nggak tahu. Tapi ya bu itu bisa ngobatin. Dan terus suruh datang ke sini. Aku bilang gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jagat semuanya. Nah, pada episode kali ini kita sekarang sudah berada di lokasi atau di rumah narasumber yang akan menceritakan langsung tentang pengalaman pribadinya tentang hal-hal mistis atau gaib. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Jagat Pasudan 19 Story of Mystery. Nah, kali ini saya tidak sendiri, tentunya dibantu dengan Kang Indra nih. Ya, Kang Indra, gimana sehat Kang Indra? Alhamdulillah Kang Jo. Nah, sekarang juga ada narasumber kita itu Teh siapa? Marsyatun ya. Nah, oke, udah siap Teh? insya Allah. Oke, insyaallah. Nah, untuk ceritanya gimana? Bisa diceritakan secara langsung nggak nih? Tentang awal kejadiannya itu gitu. Awal kejadian itu sekitar tahun 2012. 2012 ya? Sekitar 2012 sampai 2014 2015-an. Oh iya, berarti Kurang lebihnya 2 atau 3 tahun ya berarti sekitar ya? sekitar itu. Betul. Ya, terus? Ya awal-awalnya nggak tahu sebabnya kenapa gitu. Jadi awal-awal kena lambung, terus berlanjut, udah obat, udah medis, udah terapi, udah dari yang herbal, Ya. sama sekali nggak berpengaruh. Terus kesini tuh semakin ketahuan. Jadi kalau sakit itu hari Sabtu, Minggu. Oh, berarti selama kurang lebih 2 tahun itu mengalami sakitnya tuh di hari Sabtu dan Minggu itu? Itu pertengahan. Jadi pertengahan udah 1 tahun lebih itu baru ketahuan kesini. Jadi kalau sakit itu di antara Sabtu Minggu. Sabtu sehat, Minggunya ngedrop. Ngedropnya itu langsung masuk rumah sakit. Setiap bulan itu pasti ada. Pasti ada Ya. sakitnya itu ya? Kalau Sabtu langsung ngedrop ya udah langsung masuk rumah sakit. Jadi harus langsung dirawat dulu. Soalnya badan itu udah lemes, udah kayak darah itu udah nggak ngalir. Jadi harus dirawat. Oh, berarti sakitnya itu apa tuh, kayak sesek atau gimana? Enggak. Langsung lemes. Langsung badannya kerasa itu lemes jadi ya? kayak darah nggak ngalir gitu. Tadi kan kata Teteh ya pernah istilahnya berobat juga ke medis ya. Untuk dari sisi medisnya itu apa? Ya larinya ke lambung. Oh, larinya lambung, karena lambung ya. Larinya ke lambung. Ya, terus deh. Ya terus di situ udah karena penasaran kok sakit Sabtu, di antara Sabtu sama Minggu. Terus kejadian kalau lagi nonton TV itu suka tiba-tiba nangis. Walaupun bukan nonton kayak drama atau apa itu ya? Nggak ada sebab. Ya. Jadi tiba-tiba nangis aja gitu. Nangisnya itu ngegeriang kayak gitu. Jadi bukan nangis kenceng kayak gitu, cuman kayak gitu. Ntar ini sendiri, hilang sendiri, sembuh sendiri, gitu. Nggak perlu diapa-apain, sendiri sembuh gitu. Nah kan, terus kesini berjalan udah 2 tahunan. Terus kesini kan, kok perasaan kalau sakit itu Sabtu, di antara Sabtu Minggu gitu. Udah mulai ketemu ya gitu ya. Terus waktu itu pas pulang kampung, bahkan pas acara ponakan nikahan, di kampung sama kumat. Oh, sama mengalami hal seperti itu juga. Nah kebetulan saudara dari suami tahu diobatin, ya nggak bisa. Enggak, saudara suami itu tahu itu berarti dia bisa gitu ya, ya, bisa dari ngerti Lampung, lah ya hal-hal kan, yang seperti dia itu, paham. betul. Ya itu saya nangis di kamar. Mau kenapa itu nangis kayak gitu? Ya nggak kenapa-kenapa.
tiba-tiba kayak gitu. Oh, cuman Mati ini sendiri. ya dari saudara suami itu berarti belum kelihatan gitu ya Belum. penyebabnya kenapa itu. Ya terus Ya cuman tahu kalau ada yang ganggu kayak gitu. cuman ngasih tahu itu aja gitu. Ya udah berjalan ke sana ke sini medis iya. Ternyata mungkin belum jodohnya gitu Iya. kali ya. Terus udah mendekati udah 2 tahun lebih. Terus tanpa yang aku tahu, suami juga nggak tahu, aku nanya ke bapaknya, ya ada teman ayah yang namanya ini gitu kan. Terus ibu tahu dari mana? Ya nggak tahu, tapi ya bu itu bisa ngobatin gitu kan. Terus suruh datang ke sini, aku bilang gitu. Terus pas waktu itu kebetulan hari Sabtu, alhamdulillah orangnya mau ke sini, setengah hari ke sini. Terus datanglah ke sini, tapi ya apa sih namanya dijaga gitu kan. Jadi nggak boleh masuk gitu, karena kebetulan ada pohon jambu di sini. Jadi kata yang nyembuhin itu teh 7 lapis ditutup. Dia melihat ada itu ya. Cuman bentar, saya mau nanya juga, itu ibu atau teteh tahu nama temennya suami itu datangnya itu berupa dari mimpi atau hanya feeling aja langsung sebut? Enggak, feeling. Aku langsung bilang ke berarti bapaknya. Spontan langsung nyebut ya? Tapi bener kata ayahnya, iya bu emang iya itu emang bisa ngobatin. Ibu tahu dari mana? Ya nggak tahu pokoknya. Tapi ada. Ya udah datang ke sini. Alhamdulillah orangnya mau ke sini. Datanglah ke sini ya. Alhamdulillah di situ baru ketahuan. Apa tuh katanya? Ya jadi apa sih? Aku itu gendong. Selama aku sakit itu, jalan dari dapur ke sini tuh ngos-ngosan. Berat gitu ya, kayak jadi bawa apa? Kayak kita ngegendong karung gitu. Jadi kayak gitu. Ya timbang jalan dari dapur ke sini selebar apa sih? Iya. Ya kan. Itu di situ. Jadi apa sih tenaganya itu terbatas. Nggak bisa. Ya, cepet capek. Nggak bisa gerak cepet, itu nggak bisa. Itu lama prosesnya selama 2 tahun lebih. Selama 2 tahun lebih ya, berarti mengalami hal-hal yang terus berulang. Ternyata, seperti itu. Ya gitulah, ada yang zolim, ada yang nggak tahu sirik, nggak tahu apa. Jadi alhamdulillah di situ sampai bahkan orangnya yang ngebantuin aku itu sampai nginep di CKM. Nggak pulang ke Subang, ke Subang. Nggak pulang, terus mantau ke apa sih, takutnya malam kenapa gitu kan. Udah dari jarak jauh terus nungguin di situ, terus paginya nanyain gimana semalam. Alhamdulillah, sekarang gimana? Alhamdulillah udah enteng. Udah enteng aja. Di situ alhamdulillah terus normal lagi. Nggak ada sama sekali yang aku sesak napas apa gitu, nggak pernah sama sekali. Udah hilang gitu aja. Oh berarti yang menjaga atau yang 7 lapis itu berarti dari sisi hal yang negatif ya, itu? Dari pihak sana. Cuman emang nggak dijelasin maksudnya dari siapa. Cuman masih di. Nah mungkin dengan dibantunya ada Kang Indra nih, mungkin bisa menjelaskan secara jelas gitu ya. Nah baik, Kang Indra mau nanya ke Kang Indra nih. Dari tadi apa yang sudah diceritakan oleh Teh, itu apa ya, fenomena apa sih Kang Indra yang terjadi tuh gitu kan? Baik Kang Bio, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan dulu awal berarti ya, awal betul. Apa ya terjadinya itu proses, kalau dibilang ini seperti ketempelan atau apa ya bukan Kang Bio, seperti guna-guna kan. Jadi ada yang mengirim. Kalau guna-guna itu sebenarnya dia menyulitkan si korban. Iya. Beda lagi dengan santet. Kalau santet dia langsung tertuju, hari itu sakit dia langsung sakit ya. Kalau guna-guna tuh lebih ke seperti mempermainkan si korban supaya si korban itu merasakan sakitnya kan. Iya. Jadi ini seperti diguna-guna gitu ya kan ya. Nah untuk dari awalnya memang entah itu dari makanan atau dari minuman itu bisa kan. Oh berarti ketika kita mengkonsumsi ya Kang Indra ya. Itu langsung.
dan mungkin pernah juga seseorang yang zolim itu Oh iya. mengirimkan buhul, Kang Dio. Buhul itu apa, Kang? Buhul itu semacam kiriman, tapi dia berbentuk biasanya ya Kang, Iya. itu dibungkus oleh kain kafan, Oh. dan di dalamnya itu ada seperti tali atau biji cabai Oh atau iya. beserta Untuk tanah apa ya, kuburan ya, Kang Inda ya? bisa tanah ya? kuburan, rambut, seperti itu Kang. Betul. Tergantung bagaimana peminta dari si Yang- yang mengerjakan buhul itu. Iya. Tapi itu apakah hanya berefek ke, jadi yang ingin saya tanyakan juga gitu Kang Inda, buat kita memberikan penjelasan juga kepada sobat jagat semua. Ya. Itu nanti efeknya bisa ke semua keluarga apa hanya orang yang satu aja yang dituju, Kang Inda? Nah, ini juga buat apa ya, pembelajaran Betul. kita kan. Jadi ketika ada santet atau buhul guna-guna seperti itu kan, ketika dikirimkan ke salah satu rumah, Iya. nah, dia itu akan seperti meledak. Terdengar itu, Kang Inda? Biasanya ke orang yang Yang si dituju korban. gitu. Oh iya. Biasanya iya. itu terdengar Iya. ledakan, entah itu ledakan, entah itu bunyi pasir. Bunyi pasir, betul. Bunyi batu atau seperti apa. Yang penting ada suara ledakan. Biasanya sih ledakan kan. Iya. Ledakan. Nah, misalnya udah. Nah, si apa ya namanya, makhluk ya, itu mencari pertama orang yang dituju. Iya. Itu. Nah, yang kedua, jika orang yang dituju itu kuat imannya atau kuat lah istilahnya, sedang fit badannya, dia akan mencari ke orang yang paling terlemah di keluarga itu kan. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi tidak serta merta ketika ada buhul kita, misalnya ke saya nih Kang, datang ke, nggak langsung bisa kena ke saya gitu kan. Iya. Tergantung dari iman kita, dari kekuatan kita fit enggaknya gitu kan. Iya. Itu juga bisa mempengaruhi si guna-guna itu sih kan. Nah, mungkin dari kejadian si teteh, mungkin si tetehnya lagi drop, Iya. lagi banyak pikiran atau gimana, mungkin langsung terkena, bisa langsung terkena gitu. Seperti itu. Oke, Kang Indra. Nah, dari apa yang udah dijelasin sama Kang Indra teh, apakah kita sedikit memvalidasi atau memberikan inilah, apakah kayak yang tadi Kang Indra udah jelasin, kayak teteh mendengar kayak ledakan atau apa gitu awalnya gitu kan, awal dari kejadiannya itu apakah hanya langsung jatuh sakit gitu kan yang dialami gitu? Kalau waktu itu langsung Langsung tapi nggak langsung berat dibikin sakit yang begitu, jadi bertahap. Tahap ya? Ya, jadi yang rada ringan, terus kuat, terus nambah lagi gitu. Iya. Tapi kalau untuk anggota keluarga nggak ada ya, alhamdulillah ya. Kalau yang untuk yang waktu itu cuman saya sendiri. Karena kan biasanya kalau hal-hal seperti itu sih ada juga anggota keluarga yang lain yang biasanya sedikit merasakan ya, Kang Inda ya, tentang kejadian-kejadian yang janggal atau seperti itu sih. Nah, kalau untuk sekarang nih Kang Inda, situasinya kan berarti kan kejadiannya di rumah ini ya, berarti sudah di rumah ini ya. Nah, untuk mungkin kita lihat dari sisi penglihatan Kang Indra untuk per hari ini nih, itu gimana? Apakah masih ada sisa-sisanya? Biasanya kan kalau hal-hal yang seperti itu tidak nggak langsung hilang ya Kang Indra ya, pasti ada sisa-sisanya lah seperti itu. Itu gimana Kang Indra? Mungkin saya mau ini ya Kang, seperti biasa saya berkomunikasi dulu dengan penunggu yang ada di sini. Oh iya, betul. Supaya saya juga dapat validasinya apakah benar seperti itu kejadiannya atau bukan gitu. Dan mungkin makhluknya bisa diajak ngobrol atau gimana. Siapa tahu ya. Nah, siapa tahu bisa memberikan informasi yang lebih gitu. Iya.
hasil tadi ya Kang, saya berkomunikasi langsung Iya. dengan makhluk yang masih tersisa nih Kang. Mungkin di daerah dalam itu sudah tidak ada ya Kang. Oh, alhamdulillah udah bersih. Dan mungkin hanya di bagian luar Luar. pagar saja yang masih tersisa dan itu pun tidak bisa masuk. Ke sini. Gitu. Nah, saya mau nanya dulu ke si tetehnya. Oh iya. Apa bukan semenjak ya, ketika mengalami sakit itu pernah melihat si makhluknya nggak atau gimana berkomunikasi dengan si makhluknya? Nggak pernah. Belum pernah ya. Alhamdulillah nggak, hanya merasakan. Yang merasakan keberadaannya itu gitu ya. Jadi makhluk ini tuh seperti apa ya? Kalau dibilang nenek-nenek ya, nenek-nenek itu bukan seperti hanya apa ya? Hanya penampilannya saja. Visualnya ya kan. Visualnya saja seperti nenek-nenek, tapi itu tuh seperti makhluk apa ya? Kukunya panjang. Iya. Punyai muka yang sedikit berantakan ya kan, dan seperti kalau di kita tuh korengan kan, Iya. dan itu nemplok di pundak. Ya. Ketika apa ya, mengalami sakit. Yang sakit itu, sosoknya itu ya Kang Indra ya. Itu yang intinya kan. Jadi yang kecil-kecilnya tuh banyak kan di sini tuh. Sosoknya yang Sosok lainnya yang ya kecil-kecil. biasanya seperti itu ya, seperti berkoloni ya Kang Iya. Indra ya. Iya, betul. Biasanya tuh kan seperti yang Teteh bilang tadi ya, bertahap tuh sakitnya. Karena apa? Karena si apa ya, kalau kita bilang si yang zolimnya ya, Iya. si dukunnya lah istilahnya, Betul. mengirimnya tuh yang kecil dulu. Tes Oh ombak. iya. Ngetes belum nih si Teteh Iya, nih, seberapa atau kuat ya enggak. Kang Indra ya. Misalnya pakai jin ini masih bisa tahan, Iya. kirim lagi pakai jin yang satunya, sehingga menumpuk di rumah ini tuh. Sampai apa ya, suasana di rumah ini tuh seperti lembab. Bener ya, Teh ya? Udah nggak kebayang. Ya. Oh iya. Ribut mulu tiap hari. Oh iya berarti Lembab, suasana di sini gak nyaman Iya, kan? Kalau betul. masuk ke sini tuh gak nyaman. Itu yang saya rasakan. Iya. Dan itu betul ya Teh ya. Betul. Betul sekali. Ya, dan Sering berantem. Ya. Iya, pasti ya Kang Indra ya. Sering berantem. Dan itu sih Kang Indra yang tadi katanya kan pernah si Teteh juga pernah bertanya dengan teman suaminya yang bisa Kang Indra. Itu kan beliau mengatakan beliau ketika datang ya Teh ya, itu tidak bisa masuk karena melihat ada 7 lapis. 7 lapis Jadi itu. ditutup 7 lapis. Nah, yang dimaksud 7 lapis itu apa sih menurut Kang Indra itu gitu kan? Jadi 7 lapis ini seperti halnya dia memagari suatu rumah ya. Jadi terlihat dari luar tuh biasa-biasa saja, Oh iya. seperti tidak ada apa-apa. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang yang bisa, Yang paham ya. yang paham dengan supranatural, Ya. dia masuk pasti nggak bisa. Iya. Betul. Mental. Nah, Jadi baru ngelangkah kaki udah mundur. Iya, agak ada Iya, deg gitu ya ada Kang Indra ya, serangan. ada. dan itu yang pun tidak- mengoneksi ke si pengirimnya. Oh, yang mengirimnya Iya. itu tahu ya Kang Indra Iya. ada. Jadi ketika itu bisa ditembus, nah itu pasti ada sesuatu yang meledak di sana. Nah, saya sedikit bertanya Kang Indra dan mungkin sobat jagat juga nanti biar lebih paham yang dimaksud 7 lapisnya itu berbentuk apa sih Kang Indra? Apakah itu berupa benteng? Apakah itu memang dijaga oleh sosok-sosok yang ya disebut bisa berbadan besar lah Kang Ya, Indra? ya. Itu gimana maksudnya itu? Kalau Visualnya lah, Kang. visualnya ya Kang ya. Sebenarnya kalau
orang yang bisa lihat itu ya seperti dijaga oleh makhluk-makhluk yang istilahnya satpamnya lah kalau misalnya dia. Dan itu energinya pasti Pasti gede. besar ya kayaknya. Tapi bermacam-macam sih Kang. Kalau misalnya ada yang menggunakan seperti benteng bisa. Jadi kalau misalnya benteng tuh biasanya di kalau sedang menjalani usaha. Oh ya, kayak istilahnya apa tuh, halimunan ya kan ya, jadi terlihatnya tuh jadi gelap terlihatnya apa. Kalau misalnya lagi usaha buka warung gitu ya, kelihatannya nutup. Iya terlihat oleh orang. Pakai benteng biasanya. Bentar nih Kang Indra, ini tetehnya senyum-senyum terus. Berarti apa nih teh? Apa yang udah dijelasin oleh Kang Indra tuh gitu, sebelum Kang Indra semuanya menjelaskan secara detail dan jauh itu berarti betul ya yang teteh rasain juga gitu kan, seperti itu gitu. Berarti kalau untuk jualan ini juga dari dulu ya teh? aku buka warung itu kalau awal dari dagang itu sebenarnya 2015-2016 awal itu. Jualan, cuman dulu bukan warung, jadi online. Iya. Nah ada dampak nih ke situ? Kalau online waktu itu berjalan, cuman kan apa sih namanya, bawa anak kecil gitu ya. Kita banjir-banjiran di daerah CKM, mikir terus pas waktu itu ada rezeki, terus bukalah warung di sini. Kebetulan barengan ada tetangga buka warung. Nah disitulah mulai yang sekarang dialamin itu. Dari awal itu buka warung ya sebenarnya kayak kalau saya pribadi mikirnya masing-masing ya. Di pasar juga kan orang masing-masing jualan sama gitu kan, yang penting kan intinya kita kan tidak saling kita tidak saling menyakiti, kita tidak usuk-usun. Ternyata di situ dari situ ternyata apa sih namanya, kita ngalamin kejadian yang anak dibikin sakit, saya dibikin sakit. Berarti itu kejadiannya itu setelah teteh yang sembuh itu apa-apa? Iya udah. Oh berarti setelah teteh sembuh itu langsung berlanjut ya? Kalau warung ini yang saya alamin itu sekitar 3 tahunan, 3 tahun dari sekarang kurang lebih. Berarti bisa dikatakan malahan prosesnya yang lebih berat, yang lebih sadis yang sekarang, yang dialamin yang sekarang. Karena apa? Karena terus berlanjut. Karena nggak ada apa sih namanya, orangnya itu tidak apa sih ya, dia tidak mau melihat berubah. inilah ya paham. Padahal saya orangnya kan legowo. Ya sudahlah, ngapain sih gitu kan, mikirnya kan seperti itu. Tapi ternyata di balik itu semua dia memanfaatkan kebaikan saya. Karena saya itu orangnya terlalu lemah. Terlalu lemah, terlalu gampang. Mikirnya ya udah legowo gitu. Berarti bisa dikatakan berlanjut ya Kang Indra ya? Iya. Setelah kejadian yang pada saat itu apa yang bisa disebut menggendong itu, berarti setelah sembuh berarti ada lagi kasarnya kiriman atau itu yang lain ya Kang Indra ya? Iya. Berarti itu bisa disebutkan dengan orang yang sama Kang Indra. Kalau seperti itu apa beda-beda lagi ya? Kalau si yang zolimnya itu ya kita katakan si zolimnya ini orang yang sama, tetapi dia menggunakan jalannya yang berbeda. Karena apa? Karena mungkin dia juga melihat di sini punya ketahanan yang mungkin dari luar juga dari si teteh pribadi. Karena yang saya lihat juga dari diri si teteh tuh punya sebenarnya ada menahannya. Cuma mungkin waktu itu belum bisa mengontrol, jadi belum matang lah ya kayaknya. Betul. Itu ada kenapa menghela nafas dia, apa ada lagi yang mau diceritakan atau apa? Mumpung ada Kang Indra juga nih, jadi kita kan lebih enak gitu. Pengennya solusi. Solusi terbaiknya gimana? Karena saya pribadi, saya orangnya itu
ya gitu, maksudnya kita hidup kan hanya sesaat. Ya. Iya, betul. Ngapain sih kita mikirin dunia? Iya. Manusia mau mati itu kan nggak mandang sehat, nggak mandang sakit. Kalau prinsip saya kan kayak gitu. Ngapain sih? Apa sih yang dikejar gitu? Iya. Cuman gitu doang. Solusi- Karena saya sendiri juga capek. Iya. Iya, pasti. Capek begini tuh Betul, capeknya betul. luar biasa. Apalagi sampai dampak kena ke usaha atau ke keluarga kita ya itu Mati. sangat Usaha mati. kurang ini sih. Cuman saya tetap, maksudnya jangan sampai mati bener-bener. Iya. Gitu ya. Saya tetap pelan-pelan tetap berjalan. Iya. Kadang saya juga, ya Allah saya harus gimana sih? Nah, itu kuncinya Ya Allah sebenarnya. saya harus bagaimana sih? Gitu. Karena kita ya kita pasarkan balikin lagi aja lah Iya. karena kan semua yang mengatur karena apa-apa prinsip itu saya sebenarnya siapa yang menanam suatu saat dia yang menumbuh. ya betul. Dimanapun karma itu berlaku. Ya. Nah, baik Kang Indra, gimana nih katanya kan membutuhkan solusi Solusi, ya. atau apa gitu. Sebenarnya solusinya ya satu berpasrah diri kepada Allah ya kan. Ya, jelas itu yang Karena, utama. Bagaimanapun ilmu apapun, kekuatan apapun pasti tidak akan bisa melebihi Ya. Sang Pencipta ya kan. Setuju. Nah, yang kedua mungkin sabar. Yang ketiga ini kalau kita beragama Muslim ya, Iya. beribadahnya yang Ya, makin di ini ya. makin Kang Indra ya. digetolin lagi. Betul. Termasuk sholatnya jangan sampai ketinggalan gitu Iya. kan. Itu sih yang bisa jadi benteng kita yang Betul, paling betul, utama betul, gitu. betul. Seperti itu teh. Kalau misalnya pengen kita terlindung mungkin ya. Iya. Yang pertama ya kita minta perlindungan kepada Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih paten lah. Jelas itu yang utama. Itu yang utama. Iya. Dan untuk sobat jagat mungkin ya yang mempunyai rasa iri dengki Nah. sebaiknya Buang tidak jauh. usah apa ya, nggak usah Jangan lari ke dukun Jangan lah lari ke intinya. dukun lah, gitu. Betul, buang jauh-jauh lah sifat perasaan Iya, itulah karena betul. rezeki atau apapun kan sudah ada Sudah yang mengatur ya Kang Indra ya. Iya, betul. Mau kita di sini jualan, dia jualan juga ya sebenarnya nggak ada masalah Betul. karena ada rezekinya Ya, masing-masing gitu kan. setuju Kang Indra. Oke, baik teh. Ada lagi yang mau diceritakan atau sudah cukup nih dari apa yang tadi solusi udah Kang Indra kasih juga? Tapi kalau untuk misalnya nih, Ya. kalau untuk usaha ditutup sama orang, terus dia menggunakan tanah kuburan, Nah, itu penyelesaiannya itu harus seperti apa? jadi gini ya, sebenarnya tanah kuburan ini sering jadi apa ya, salah Iya ya, arti. betul Kang Indra, saya juga pernah. Ini sebenarnya kalau tanah kuburan itu hanya sugesti sebenarnya. Iya. Sugesti dari kita nih. Betul. Jadi apa ya? Gini aja deh contohnya. Contoh yang paling mudah ketika kita punya nih, atau teman saya nih punya suatu makam keluarga Iya. di pekarangan rumahnya, lalu dia berjualan. Kalau misalnya rezekinya sudah ada, Iya. itu terus mengalir, padahal itu ada tanah kuburan di situ. Ya betul paham. Paham ya maksudnya? Iya, Jadi sebenarnya itu hanya sugesti. sugesti ya. Kalau menurut saya hanya sugesti. Jadi bagaimana sugesti kita menerapkan hal yang positif, nah di situ semua yang negatif pasti hilang. Iya. Kalau misalnya ada tanah kuburan lo sapuin aja. Betul. Gitu. Maksudnya solusinya ya sapuin Iya. gitu ya. Dan udah. ini Kang Indra, saya juga setuju dan mungkin sedikit memberikan ini, dan saya juga pernah baca Kang Indra, ketika yang tanah kuburan itu dibawa, justru itu kesalahan terbesar sih Kang Indra yang pernah saya baca ya. Ya. Justru malah yang kasarnya itu tanah kotor itu, yang orang-orang yang kasarnya penunggunya itu biasanya malah Kebawa. balik ikut ke yang ngirimnya Ya. itu, karena dia yang membawakan dari sana. Iya, betul. Sebenarnya seperti itu sih yang pernah saya baca ya. Ya, betul seperti itu kan. Ya. Jadi kalau mitos dari tanah kuburan ini
mungkin ya kalau menurut saya itu hanya sugesti dari si Betul. korban. Jadi keburu apa ya, berpikiran negatif, ada tanah Iya. ini nanti usaha saya jadi jelek atau gimana. Nah, mungkin itu jadi salah satu apa ya, pemicu awal pemicu dari Jelas. tertutupnya si apa namanya, usaha. Iya. Jadi kesuges kitanya ya, Nah, pikirannya Kang Indra ya, yang jadi dimainkan. sugesti kita itu terbawa oleh si makhluk Nah. yang sebenarnya datang ke sini. Iya. Bukan si tanah kuburannya Iya, sebenarnya. paham. Jadi makhluknya yang datang ke sini melihat kita down, melihat dari tanah kuburan itu, dia langsung Mulai. masuk untuk menutupi si usahanya. Iya. Jadi solusinya ya kalau tanah kuburannya dibuang, nah kita berdoa minta perlindungan kepada Allah supaya dilancarkan kembali rezekinya gitu. Jadi si makhluk itu pun bisa Balik terbawa lagi ya. keluar gitu. Betul. Nah, banyak sekali pembelajaran nih Sobat Jagat nih pada episode pada malam hari ini ya. Ya, baik deh, gimana? Sudah cukup untuk menanyakan atau mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan nih gitu kan? Tapi kenapa apa sih namanya? Kadang jadi suka nggak Iya. yakin gitu ya. Karena 1, 2, 3 ngasih tahu gitu ya. Ini teh begini dari sini gitu ya. Saya orangnya tadinya berpikir positif, Iya. tapi kesini tapi iya ya kata gue gitu. Lama-lama jadi berpikir iya bener ya, emang begini gitu. Tadinya nggak sampai berpikir ke situ. Jadi kita diam, malahkan seakan-akan itu diinjak-injak. Yang bikin saya herannya, kalau dari segi ibadah, Masya Allah salut. Tapi kenapa bisa? Jadi gini, kalau misalnya ibadah, kita berbicara tentang keyakinan pribadi dengan Tuhannya. Iya. Ada yang rajin ibadah tetapi hatinya seperti emas atau mulia. Ada juga yang rajin ibadah tetapi dia mempunyai hati yang iri dengki. Iya. Itu tergantung dari si manusianya itu sendiri. Iya. Setuju. Banyak kok yang apa ya, dia ahli ibadah, ngajinya getol, sering ke masjid, tapi mempunyai hati yang Nah itu. iri dengki, ya buat apa? Iya, betul. Nauzubillah. Percuma gitu, maksudnya masih mempunyai rasa iri dan Iya. dengki itu ya percuma. Jelas. Justru menghalangi ya Kang Indra Itu ya. hanya sebagai berarti si apa ya, kita rajin ibadah itu sebagai kedoknya doang. Iya, bisa dibilangnya seperti itu. Bisa dibilang sebagai kedoknya Betul. dia supaya menutupi dari keburukannya dia. Nah, itu. Gitu sih. Banyak yang seperti itu. Dan mungkin ini juga masukan buat tetenya aja, jadi kita mah hanya sebatas cukup tahu aja gitu, dan kita mah ya balik lagi mendoakan aja yang baik-baik Iya, gitu aja ke orangnya gitu. Jadi kita ketika kita sudah tahu gitu kan ini dari siapa kita mah udah jangan samanya lah istilahnya ya Kang Indra ya. Jadi kita mah hanya cukup tahu, dan ya itu balik lagi, memang semua rezeki, semua ketentuan itu sudah Allah tetapkan masing-masing Ya. gitu kan. Betul. Jangan takut, intinya mah itu sih. Yang penting mah kan teteh sehat, keluarga sehat, usaha semuanya Amin. lancar, rezeki Ya, lancar, betul. udah. Itu aja sih. Ya. Baik teh, gimana? Sudah aman untuk hari ini? Alhamdulillah ya, apalagi kan tadi Kang Indra sudah banyak menjelaskan dan Ya. banyak pelajaran juga nih buat Sobat Jagat semua. Mungkin sudah cukup teh. Ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nanti di balik layar. Oke, siap ya Kang Lanjut Indra. lebih Siap. lagi. Oke, Sobat Jagat nih, sedikit mengingatkan bagi Sobat Jagat yang punya cerita atau pengalaman misteri kayak teteh ini gitu kan, silahkan kirim, bisa melalui email kita di ngajagat pasundan 19 ya @19 gmail.com, atau bisa melalui Email.
Instagram kita ya, Kang Indra di Jagat Pasundan _19 dan bisa mungkin komen-komen di komentar juga ya, dan nanti mungkin itu akan kita sisipkan di kolom deskripsi ya Kang Indra ya. Dan bagi sobat jagat juga yang belum subscribe, ayo subscribe, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar kita bisa lebih semangat lagi dalam berkonten. Dan mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan ya, Kang Indra. Terima kasih Teh, kasarnya kita sudah diundang juga ke sini, dan terima kasih kepada Kang Indra yang sudah banyak membantu saya nih untuk menjelaskan dan mungkin berikan solusi juga buat si Teteh. Akhirul kalam, saya beserta tim Jagat Pasundan 19 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.